Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Indana Zulfa MPD dimanapun beliau berada. Ya, baik, kami akan memaparkan atau mempresentasikan kegiatan pembelajaran dengan materi geometri dan pengukuran. Baik, di sini langsung saja materi yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya Zahiratin. Saya pemateri pertama atas nama M. Zahiratin dari kelompok 3 yang akan memaparkan tentang geometri dan pengukuran. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan dan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Sedangkan pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sudah standarisasi. Geometri dan pengukuran saling berkaitan karena banyak sifat dan hubungan geometris yang melibatkan pengukuran seperti panjang garis, sudut, luas, dan volume. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan, yang akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baik, materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Ya, dipersilahkan. Saya selaku presentator kedua akan melanjutkan materi tentang geometri dan pengukuran. Jadi di sini kami dari kelompok 3 mendapatkan materi tentang rumus dari bangun datar dan bangun ruang. Sebelum kita lanjut ke materi, perlu kita ketahui bahwasannya bangun datar dan bangun ruang itu berbeda, dan adapun perbedaannya yaitu yang pertama, bangun datar tidak memiliki ruang, sedangkan bangun ruang memiliki ruang sehingga memiliki volume. Oke, kita lanjut ke media ajarnya. Jadi di sini ada namanya bangun datar dan bangun ruang. Yang pertama di sini ada bangun datar. Ini yang pertama namanya bangun persegi, yaitu terdiri dari sisi dan sisi. Kenapa sisi? Karena panjangnya sama ya antara sisi dengan sisinya. Maka dari itu rumus dari bangun persegi ini adalah sisi kali sisi. Yang kedua adalah persegi panjang. Di sini rumus dari persegi panjang ini yaitu P kali R. Maksudnya adalah panjang kali dengan lebarnya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang ini rumusnya seperti persegi panjang, tapi cuma miring saja. Yaitu rumusnya adalah alas kali tinggi. Ini alasnya dan ini tingginya. Oke, yang selanjutnya adalah trapesium. Trapesium rumusnya adalah alas A plus B kali T per 2. Nah, antara atas dan bawah dijumlahkan dulu. Antara atas, ini atasnya dan ini bawahnya itu dijumlahkan terlebih dahulu. Baru kita akan menyimpulkan menjadi satu rumus. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah segitiga. Di sini segitiga mempunyai rumus A kali T per 2. Maksudnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Gitu. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Di belah ketupat rumusnya D1 kali D2 per 2. Kenapa saya taruhkan di sini ada tanda panah? Karena antara layang-layang sama belah ketupat ini rumusnya sama. Kenapa? Karena jikalau layang-layang ini kita bagi 2, maka karena ini bisa dibagi 2 ini antara belah ketupat dengan layang-layang. Gitu. Yang selanjutnya adalah lingkaran. Adapun lingkaran di sini R ini adalah di tengah-tengah ini namanya jari-jari. Di sini lingkaran ini mempunyai nilai 27 atau 3,14. Kapan digunakan nilai 27? Kalau R-nya ini perkalian atau kelipatan 7, dan selain perkalian 7 kita gunakan 3,14. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus
bangun ruang. Yang pertama di situ ada namanya kubus. Kubus rumusnya V sama dengan S kali T. Tapi dalam kubus tingginya sama dengan sisinya. Jadi V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, karena sisinya sama-sama panjang semua. Ini namanya sisi-sisinya panjang semua. Yang selanjutnya adalah balok. Adapun rumus dari balok yaitu V atau V ini adalah volumenya sama dengan P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang selanjutnya adalah 5 segi 4. Yang dimana 5 segi 4 ini mempunyai rumus V sama dengan 1/3 luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi, atau 1/3 kali sisi kali sisi kali sisi. Dan kapan digunakan 1/3? Ketika dia limas, artinya mempunyai titik puncak. Jadi ini namanya titik puncak. Di sini itu namanya titik puncak. Oke, yang selanjutnya adalah tabung. Adapun rumus dari tabung itu adalah V sama dengan elemen R/2 kali tinggi. Yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut mempunyai rumus yaitu V sama dengan 1/3 R/2 kali T. Prisma tegak segitiga, ini namanya prisma tegak segitiga, mempunyai rumus yaitu V sama dengan A kali T/2 kali tinggi. Yang terakhir adalah 5 segitiga. 5 segitiga mempunyai rumus V sama dengan 1/3 A kali T/2 kali T. Dan kalau dibangun datar itu yang sering kali dipertanyakan itu adalah tentang luasnya. Kalau dibangun datar, kalau dibangun ruang itu sering dipertanyakan itu tentang volumenya. Nah, volumenya ini yang sering dipertanyakan. Jadi jikalau kita ingin mengetahui rumus dari bangun ruang ini, pasti kita harus mengetahui dulu rumus dari bangun datar ini, karena bangun datar ini sama ya seperti bangun ruang itu. Tapi di bangun datar itu bisa terlihat dari satu titik dan tidak memiliki ruang, sedangkan bangun ruang memiliki ruang dan bisa kita lihat di berbagai arah. Mungkin cuma itu saya dari presentator kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baiklah. Kami selaku dari kelompok 3 sudah memaparkan atau menjelaskan bermacam-macam materi tadi. Ya, baik, kami tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.